Kami mendapatkan info ini dari Iis Dahlia. Makanya teh, jangan sering-sering main kelebak bulus ya. Jadi pagi-pagi ambiar nonton ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana lebaran kemarin? Wih, menyenangkan ya, makan daging kambing, nyate kumpul sama keluarga. Alhamdulillah ya. Ini suasananya masih Idul Adha, berkumpul sama keluarga buat Sobat Ambiar. Walaupun teman-teman kita ini Pada kemana sih? Pada kemana sih mereka ini? kalau yang satu ini sibuk jadi panitia kurban. Hari ini betul. Bener ya? Hari ini lagi panitia kurban. Kalau yang kuning sedang dia juga berkurban hari ini. Iya, katanya ini jadi juri. Juri menghias kambing kurban. Ya. Kita hari ini hijau-hijau ya. Iya, kenapa ya? Ada apa ya? Hijau-hijau ini seperti tahu seperti apa? Seperti apa? Seperti yang Iya, seperti angkatan ya. Angkatan apa? Angkatan darat. enggak, kalau kita cocoknya jadinya hansip jatuhnya ya. Hei! Enggak begitu. Siap gerak. Gak apa-apa, Hansip yang penting larinya kenceng. Iya dong. Kenapa dibilang hansip angkatan darat? Karena sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Iya, kenapa tuh? Ini cantik, anggun, tapi ternyata semenjak kecil ini didikan orang tuanya begitu keras. Kita lihat didikan keras seperti apa penyanyi senior yang satu ini di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia, Nia Daniati. Selamat pagi Kumada, Emang sehat? Alhamdulillah. Emang teteh. Alhamdulillah. Allah, mau dicak burinong pagi-pagi. Cantik lembut begini, didikannya ternyata keras dari kecil dulu. Iya, betul. Jadi dari kecil itu saya almarhum mami saya tiap pagi saya harus main skipping 500. Main apa? Loncat tak etat. Oh, Skipping. Jadi setiap pagi harus 500 kali. Ya. Bukan pagi aja, sore juga 500 kali. wow. Karena kan penyanyi harus bagus suaranya, pernapasan ya. Untuk pernafasan, jadi kalau berhenti di 200 apa 250 ulang dari awal. Jadi setiap pagi itu gini, gelas. Enggak gitu maksudnya. Ini hati kami ucapkan terima kasih. Ya, didikan secara keras untuk menjadi penyanyi dari orang tuanya untuk Teh Nia Daniati. Kenapa harus skipping 500 kali setiap pagi? Kalau waktu kecil kan nggak ngerti kenapa. Pokoknya saya tuh anak yang paling Dari umur nurut. berapa, Kak? Dari umur 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun sampai 16 tahun. Pagi 500, sore 500. Jadi 1000 dong teh. Iya. Luar biasa loh. Apa kata mama tuh apa harus skipping? Pagi 500, sore 500. Biasanya kita tuh nggak nanya, biasanya ngerjain aja ya. Iya, kita nggak. Tapi saya bilang capek nih gini. Udah, kalau mau jadi penyanyi
saya kan nggak berpikir mau jadi penyanyi dikenal ya, pokoknya saya kalau nyanyi senang aja, biar nafas panjang. Nafas panjang ya udah, karena saya orangnya nurut apa kata almarhum mami saya turutin. Nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan es, nggak boleh makan pedas. Sampai umur sekian tuh saya nggak nurut apa kata ibu saya. Makan seblak nggak pernah? Belum ada. Kan di Sunda ada seblak. Iya, tapi zaman dulu mana ada. Kerupuk nggak? Nggak boleh. Oke. Apa nggak boleh. Pantangannya apa aja selain kewajiban skipping 500 pagi, 500 sore? Pantangan apa aja? Makan gorengan. Makan. Jadi Padahal suka bala-bala banget. bawaan gitu. Roket. Dulu kalau sekarang nggak boleh pokoknya. Oke, gorengan nggak boleh, apalagi? Pedes nggak boleh. Pedes nggak boleh? Yang dingin-dingin nggak boleh. Oh ya, air putih aja, hangat Iya. gitu. Jadi Yang panas. makannya apa aja? Kita makan apa? Doa. Lalap. Saya yang mendoakan. Lalaban. Lalapan. Lalapan juga kan nggak boleh makan pedas. Ah, pedes itu. Jadi saya pagi-pagi itu minum susu dicampur sama telur merahnya, telur ayam kampung, sama madu. Itu aja. Kayak ayam pelung ya teh jatuhnya. Katanya ini ya. Nggak bosen teh. Iya, bosen sih. Jadi makanya saya tuh dari kecilnya yang rebus-rebusan saya sukanya bakso tahu, somai gitu. Oh, jajan. Iya. Jajan ya konsepnya. Kalau misalkan 500, gas sampai 500 dihukum lagi enggak? Diulang lagi, dicubit. Paha Oh, dicubit. saya disuruh ulang dari awal Oh. Itu sama ibu aja. sama ibu. Sama tetangga, Bu. Kan mau nanya sama orang tua yang laki. Oh, ini orang tua papi saya nggak boleh Bukan? saya nyanyi. Oh gitu. Nggak boleh. Nggak ngebolehin. Tidak boleh. Panggil pelatih ke rumah juga tidak dikasih sebetulnya. Jadi dua-duanya ini kontras. Ya. Yang satu mengizinkan dengan Boleh. pelatihan yang disiplin, yang satu nggak ngebolehin. Boleh. Jadi diem-diem. Diam-diam. Jadi nyanyi sambil diem-diem. Jadi kalau papi Haming. lagi keluar kota, baru dipanggil pelatihnya untuk ngelatih saya. Sampai usia berapa diem-diem itu sampai akhirnya almarhum papa tahu? Sampai umur belasan lah. Akhirnya kan dulu tuh zaman kita nggak boleh pakai anting yang panjang, yang gede itu nggak boleh. Harus yang tusuk aja, nggak boleh. Waktu itu begitu awal-awal nyanyi, udah mulai karena dia almarhum tuh lihat saya seneng nyanyi ya boleh. Begitu saya pakai anting-anting panjang dikit nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau yang main sinetron yang itu yang bawang merah bawang putih, Kok bawang merah mah? ini Ramadhani ya. Beda. Jauh banget. Tahu ya, itu kan langsing. Kalau ini kan begini. Nggak Nah, ada juga Ini langsung. ada niatnya sama niat Ramadhani jauh banget. Beda angkatan. Oh jadi awalnya nggak boleh terus akhirnya papa teh ngizinin karena apa? ngizinin karena dari kecil kan kalau di sekolah saya selalu disuruh jadi penyanyinya apapun itu. Pertandingan nyanyi dengan yang di Jakarta dulu tuh kan ada Bina Vokalia. Dipanggil sekolah kita ini acara TV. Zaman dulu kan TV nggak ada TV swasta kan. Ya selalu SD saya tuh selalu dipanggil. Akhirnya mau tidak mau ayah saya tuh akhirnya membolehkan. Oh, iya, Tapi anak saya dengan ternyata syarat. boleh nih ya. Ternyata anak saya nyanyi terus, dikirim terus, boleh. Syaratnya apa? Syaratnya ya harus sekolah yang benar, ya harus nurut. Jadi harus apa yang orang tua saya bilang harus diikutin. Sampai sekarang pun saya orangnya nurut sih. Wah sampai gede pun. Jadi nggak pernah ada kata tidak buat orang tua saya. Iya semua. Kalau ke anak gitu, nurun nggak ke teteh gitu jadinya keras ke anak-anak teteh? Beda ya. Kerasnya beda gitu. Kalau orang tua saya tuh disiplin banget. Zaman kecil kan saya sudah rekaman itu juga. Terus kalau anak sekarang kan nggak ada ngebantahnya. Enggak nih, kalau saya tidak boleh, dosa katanya. Jadi saya diem aja. Dari kecil udah rekaman tapi ada yang dilakukan Nia dan Niati waktu rekaman saat dia masih kecil. Apakah itu? Coba baca. Pernah catut umur untuk bisa ikut rekaman, akhirnya ketahuan. Silakan Teteh buat melakukan pengakuan dosa. Jadi pernah mencatut umur usia berapa? Ya itu umur berapa teh? Saya kan masih umur 13 mau ke 14. Waktu saya daftar itu di stasiun TV, TVRI zaman itu tidak boleh. Karena saya masih tergolongnya belum remaja, belum juga dewasa. Tapi pengen nyanyi, gimana juga caranya catut umur lah.
Jadi ada orang yang hubungin, udah nggak apa-apa kok, udah bagus kok suaranya. Mereka yang bikin gimana caranya, saya kan terima beres. Terus udah begitu kan disuruh rekaman. Tapi zaman dulu umur segitu tuh saya masih main perosotan. Oh, umur seberapa teh? 13 tahun. Oh, kebayangin perosot. Akhirnya ketahuan nggak mencatut umur saat itu? Karena ada wartawan yang nanya. Yang wartawan nanya usianya berapa? Mungkin dia pikir kok udah remaja masih. Saya bilang 17 tahun. Tahun berapa lahir? Dipancing kan dengan tenangnya saya bilang tanggal, bulan dan tahun. Terus dia bilang, "Oh, kalau gitu belum dong." Saya lari ke mami saya. Mami takut, mami pulang gitu. Salah jawab. Iya, Tapi salah jawab. nggak berkepanjangan kan dari salah jawab itu? Enggak berkepanjangan, cuma namanya masih anak-anak ketakutan minta pulang. Untungnya Jadi nyanyi sudah- akhirnya. Udah rekaman, tapi udah kan rekaman. pulang itu nunggu dijemput, nunggu apa, main perosotan dulu gitu loh. Namanya juga anak-anak Iya, ya, namanya juga. sepolos itu Iya. ya menjawab Kalau apa dulu adanya. nyatut umur, kalau sekarang ngurangin umur. Pengalaman ya Mami ya. Maklum sama yang lebih muda. Jadi kurangi umur Ya, yang- dikurang-kurang. Ada berondong garing loh. Jangan sedih. Waktu itu aku kan diundang ulang tahunnya Teh Tania. Semuanya berhambur nyamperin Tristan. Ya, nyamperin, Oh, Nyamperin apa? semuanya nyamperin. iya. Tristan. Laura. Dan si bukan ganteng aku. itu, saya bilang aduh lucu banget ya kan? Saya bilang, "Ah, Lucu. Kenapa lucu? Berminat juga, maksudnya gimana? enggak, saya ingat Apa mau anak tata nyari saya. stok berondong? Saya lihatnya, tapi pas loh. Iya, Olah ini cocok. cocok, nggak kelihatan usianya. Kayaknya beda tipis, kayak beda 2-3 tahun gitu. Pinter ya? Bilang, "Ah, pinter." Siapa yang pinter? Yang pinter dia lah. Teteh yang pinter. Mau? Pinter peresnya. Aduh. Bener Ya, bener. loh saya Pinter. enggak bener. Saya tuh lihat enggak kok enggak kelihatan terlalu jauh maksudnya gitu ya. Apalagi kalau udah berdua-duaan nempel terus kayak amplop sama perahu. Tapi kan itu teh ngomongnya depannya olahnya kan, di belakang beda lagi kan. Oh, itu kayak temen-temen ya? Saya enggak loh. Maka teman-teman Orang kamu ya? teman saya juga bilang gini, aduh gila ya Kak, zaman sekarang ini kalaupun beda jauh tidak terlalu kelihatan. Saya bilang gimana juga mungkin pembahasan dari lubuk hati yang paling dalam. Oh, sesajinya, Gue ngeliatin kakak gue lagi. Iya dong, auranya lain. Oh sampai foto-foto gantian ditarik sana tarik sini karena tersepona. Terpesona. banget. Sobat Ambiar, kalau mau lihat saksikan di setiap Car Free Day setiap hari Minggu di Jakarta nempel berdua. Oh ya serius? Hari terus Serius? berdua Maris. Oh ya? Itu jatuhnya kayak fast runner gitu ya. Iya lo berdua terus ya. Oke sekarang kita balik lagi ke Tania dan Yati. Kita mau ngajakin untuk kembali melihat memori demi memori dalam Ambiar. Bring back memories. Mari kita berpindah tempat. Teteh Mangga. Apa ya? Teteh pilih warnanya nanti kita buka. Nanti Teteh boleh ceritakan ada memori apa dalam gambar tersebut. Mau warna apa Teteh? Biru, ungu, Saya orange boleh? boleh. Tapi maaf sebentar. Ences buta warna, kita tukar ya. Ini biru. Enggak ada. Gua sampai kaget bener dong. Ini biru nih ungu dong. Katanya mau orange. Orange boleh. Nah, Masya Allah. Ini siapa teh? Almarhum mantan suami. Oh. Iya. Tahun berapa ini Teh? Tahun berapa ya? Masih inget nggak Teteh? 90-an lah. 90-an ini di mana Teh? Ini ya di rumah. Zaman dulu kan, jadi kebetulan nikah di samping saya tuh biar nggak tahu, di samping saya itu ada tetangga itu wartawan. Oh, tetangga Pas teh tetangga wartawan. wartawan. Jadi diam-diam nikahnya. Diam-diam Itu tuh apes ya kalau punya tetangga wartawan ya. Pengennya diem-diem, tetanggaku wartawan. Iya gitu loh, jadi pas sampingan rumah. Ya udah ini akad nikah aja. Diam-diam juga nikahnya. Gak bilang sama kamu yang jelas karena kamu masih dalam perut. Aku belum jadi malah. Aku umur setahun loh 90. Teteh, tapi memang ini kan ceritanya memang intimate, nggak bilang siapa-siapa, tapi ya memang kaderullahnya punya tetangga wartawan. Ya. Akhirnya Teteh protes nggak sama dia, foto aku tersebar gara-gara kamu.
Ya enggak sih, ya sudah memang jalannya sudah seperti itu, ya memang harus tahu, ya memang perkawinan juga kan harusnya tahu. Cuma saat itu kan ibu saya juga sudah tidak ada, jadi udah keluarga aja. Oke. Satu lagi silakan buka yang mana Teteh? Yang mana? Boleh yang merah? Warna merah. Oke. Buka ya. Masya Allah. Teh, punten ini bedaknya nomor berapa ya? Oh, ini masalahnya bukan salah saya ini. Salah siapa? Yang ngeditnya salah keputihan. Udah Kan kayak dulu mah memang begini kan ya Teh ya. Emang karakternya gitu ya? Ini masih ingat momen apa Teteh? lagi apa ya, saya juga lupa. Lagi nyender kulihat nih. Lagi duduk saya. Itu yang atas siapa ya Teh? Itu zaman dulu pacar saya. Pacar. Oh, pacar. Itu profesinya apa sih pacar Teh? Mantan Masya pacar. Allah. Dulu bintang iklan dan pemain film ya. Bintang iklan. Iya. Mas Riko Tampati kan? Iya. Oke. Gue aja tahu. Oh, tuh, tahu. Ini usia berapa masih inget nggak? Berapa ya? 18 18 dulu Teteh suka nongkrongnya di daerah mana zaman-zaman dulu? Dulu kan Bulungan. Di Bulungan. Iya. Anak Bulungan dong. Anak Jawa. Dulu tuh ya anak Bulungan, terus kalau misalnya daerah aku Melawai. anak Pondok Indah. Oh. Melawai juga ada. Kita sih Melawai, Bulungan situ sekitarnya. Karena kan kebetulan kita juga sekolah tetanggaan. Jadi suka hai gitu loh. Hati. Anak Jaksel sedari dulu ya. Ini dan ini. Oke Teteh, warna apa lagi sekarang yang mau Satu dibuka? lagi. Ini boleh? Ungu? Boleh. Sesuai dengan status kita. Gemes. Gara-gara soal perkawinan Nia dan Niati di Cekal TV, emang pernah? Kayaknya aku belum lahir ya. Kayaknya zaman dulu nggak ada cekal-cekalan tuh. Yang saya tahu itu cekal itu karena lagu cengeng. Oh. Emang ada lagu cengeng di Cekal ya Teh? Dulu kan menterinya itu karena ada lagu, bukan lagu saya. Kalau nggak tidak salah lagunya Beta. Lihatlah tanda merah di pipi. bekas gampang. Cepot. Oh, oke. Jadi karena lagu itu sempat lagu-lagu melankolis yang berbau-bau Konotasinya cinta, gitu kurang ya. bagus, tidak boleh gitu. Oke, jadi bukan soal perkawinannya, Bukan. lagu. Tapi Teteh ngomongin soal lagu, kita juga tahu lagu Gelas-Gelas Kaca ini lagu yang kayaknya everlasting song. Anak zaman sekarang tuh nge-cover lagunya Teteh. Kita juga mau kasih lihat, sering Oh, di-cover iya? sama anak millennials bahkan Gen Z. Oh ya. Dari Yohan, Gen Alpha, sampai milenial, sampai Bunda Korla, kolonial juga ada. Kolonial tuh. Teteh ngeliatnya gimana? Lagunya tuh nggak ada matinya sampai sekarang di semua platform musik tuh masih ada yang meng-cover terus-terusan loh Teh. Ya tentunya seneng ya, padahal itu kan lagu bukan tentang cinta-cinta. Orang berpikirnya lagu itu awalnya saya dapat ditentang sama produser saya, sudah nyanyi. Karena bukan lagu tentang cinta, sedangkan saat itu lagu yang hits itu tentang cinta. Lah aku tuh selama ini berpikir itu tentang cinta loh. Bukan. Keretakan rumah tangga bukan ya? Bukan, Tapi kalau itu tentang- keretakan rumah tangga mah gelasnya dilempar, pecah. Gak jadi tentang apa Teh Gelas-Gelas Kaca? Jadi Gelas-Gelas Kaca itu tentang anak-anak yatim piatu yang dulu saya pernah ke salah satu panti asuhan dengan almarhum Bang Rinto. Pengasuhnya sedikit, jadi balita-balita itu nggak kepegang. Mereka nangis, yang satu dipegang, nangis bisa ngadunya hanya sama kaca-kaca yang ada. Oh, baru tahu kan lu? Iya. Tunggu, selama ini mikirnya, tuh lihat penyanyi kita aja baru tahu loh Ya, ya kan? karena Oh, ini kan ada tentang kata-katanya. Gelas-gelas kaca berikan aku cerita, gelas-gelas kaca di manakah ayahku? Mending dinyanyiin Oh, sekalian ya. iya boleh. Boleh ya? Kayaknya ada di Silakan kita lihat Nia dan Niati. Aduh, Bambu hidung ya, silakan. Gelas-gelas kaca Nia dan Niati.
Sekarang baru loh. Kalau udah diceritain. Iya, ya, kan? dipikir lagu cinta. Nyari ayah bundanya. Iya. Pertanyaan kita nggak nyari ayah bunda, nyari jodohnya Teh Nia dan Niati karena katanya Nia dan Niati sudah menikah dengan seorang pria asal Australia. Masih lihat Sobat Ambiar. Tuh Teh. Masya Allah. Kabar bahagia, diva legendaris Nia dan Niati resmi menikah dengan pria bule, mapan, tampan, dan kaya raya. Kami mendapatkan info ini dari Iis Dahlia. Makanya Teh, Bercanda, jangan sering-sering main kelebak bulus ya. Jadi kalau ada foto kayak gitu tuh coba apa yang mau diklarifikasi? Apakah itu adalah sebuah doa karena sedang PDKT? Kalau buat saya juga awalnya lihat rada kaget. Tapi bulenya ganteng juga ya. Ya sudahlah nggak apa-apa, biarin aja, terserah, banyak orang yang melihat. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan doa. Amin. Amin kan? Masih ada keinginan. Ya kalau Allah berkehendak, masa kita mau menolak? Apalagi yang seperti itu ya. Sama bule mau. Oh Gak ada yang nggak bener. mungkin, gak ada yang nggak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin, kita nggak tahu kan. Iya. Barangkali mau memberikan saran bagaimana bisa Dapat bule. bisa kita ngomongin ya gimana caranya bisa meruntuhkan hati mereka yang beda culture. Coba Olah Ramlan mau memberikan saran Saya barangkali. nggak ada Bagaimana? yang runtuhin, itu nggak sengaja aja juga. Masa sih? Langsung ke hati. Oh, gitu. Kalau Iya. dari mulai nggak Tapi lagi dekat dengan seseorang nggak sih Teh Nia? Enggak, justru itu saya melihat itu, ya Allah ya Tuhan, ganteng juga tuh ya laki-laki. Anggap aja sebuah doa. Ya anggap aja itu sebuah doa. Amin. Amin ya robbal alamin, apalagi menjelang Lebaran ya. Apalagi habis Lebaran, kemarin habis berkorban, semoga bisa didekatkan dengan jodoh. Nanti Lebaran berikutnya udah sama seseorang. Amin. Kita kurban bareng ya. Amin. Dan di segmen berikutnya siapa tahu ini juga jodoh aku, Sobat Ambiar, seorang perempuan cantik. Amin. Apakah dia adalah jawaban dari doa-doaku selama ini? Amin. Amin yang kencang ya Allah. Amin ya Allah. Kabul. Wanita single, tunjukkan pesona. Sesaat lagi. Semoga